Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 152, di tahanan. Setelah menyapu pekarangan rutan, bola Karin beristirahat dan masuk ke dalam kamar tahanan. Jika dalam kamar seperti ini, dia hanya berbaring, duduk, dan termenung. Tidak tahu, kapal langit gelap. Yang dia tahu, jika sudah pagi, maka dia akan menjalani rute seperti napi lainnya. Sarapan langsung diantar ke dalam kamar. Makan nasi yang jauh dari kata enak. Nasi terlalu lembek, disiram sayur dan kuah, dan ditambah sepotong tahu atau tempe. Apakah makan seperti ini layak untuk wanita sedang hamil? Jawabannya tentu tidak. Bahkan dia tidak tahu seperti apa kondisi calon anaknya. Usia kandungannya sudah 4 bulan. Namun, dia belum juga memerintahkan kandungannya ke dokter. Terkadang Karin bermimpi untuk keluar sejenak agar bisa meriksa kondisi kandungannya dengan melihat apakah anaknya sehat. Ya, hanya sederhana itu yang dia inginkan. Namun semua itu terasa begitu sangat sulit untuk seorang narapidana dan kasus berat seperti dirinya. Karin merebahkan tubuhnya di atas lantai yang beralaskan tikar. Karena pengaruh kehamilan, buat wanita itu merasakan pinggangnya begitu amat pegal. Dia pun mulai menjat-menjat pinggangnya sendiri. Menjalani kehamilan di penjara seperti ini begitu sangat menyedihkan. Bahkan dia sering menginginkan makan makanan yang menggugah seleranya, namun tidak dapat dia rasakan. Karin, wanita yang merupakan teman sekamarnya itu manggil. "Iya, Mbak Mia," jawab Karin. "Kemarin aku telepon sama keluarga, katanya mau kesini. Jadi aku minta mereka membawakan rujak, karena sejak kemarin kamu ingin ini kan?" Wanita itu mengangkat kantong berwarna putih transparan. Karin sedang berbaring dengan cepat duduk dan mengambil bungkusan yang diberikan temannya. "Kakak baik sekali, terima kasih ya kakak." Karin tersenyum dan membuka bungkusan rujak itu. "Iya, soalnya kasihan kau sempat anak kamu ngecas," ucapnya dengan tersenyum. Karin tertawa kecil ketika mendengar ucapan wanita itu. Dia sangat menikmati rujak yang sudah sangat lama diinginkannya. Siapa yang menyangka seorang Carlina Angelia yang merupakan artis terkenal merasakan dinginnya tidur di atas lantai dan merasakan sakitnya menjadi seorang tahanan. "Karin, ada yang mencarimu?" Sipir penjara yang buka pintu kamar tahanan Karin memberitahu. "Ada yang mencariku? Apa ayah dan ibu yang datang?" Karin tersenyum ketika mendengar apa yang mencarinya. Selama ini hanya kedua orang tuanya lah yang sudah datang mengunjunginya. Mereka juga sudah kembali ke desa dan katanya akan menjenguk lagi bulan depan. Karena kedua orang tua terus bekerja dan mengumpulkan uang untuk ongkos. Dengan cepat Karin beranjak dari duduknya dan meninggalkan sampah rujak yang tadi dia makan. Dengan tidak sabar, Karin berjalan di samping sipir. Wajahnya terus saja tersenyum, namun perlahan senyum itu pun hilang ketika melihat siapa yang datang mengunjunginya. Karin diam membisu sambil memandang wanita yang duduk di kursi tunggu. Wajah wanita itu tidak akan pernah terlupakan olehnya, karena wanita itulah yang menjadi artis pengganti di film bersambung yang dibintanginya. "Ngapain kamu kesini?" Karena duduk di hadapan wanita itu. Dipandangnya wanita yang itu dengan tatapan sinis. "Untuk mengunjungimu." Wanita itu tersenyum menangnya. "Kau tidak perlu mengunjungiku," kata Karin. Dia begitu benci ditertawakan seperti ini. Namun ada sesuatu hal yang berbeda ketika mendengar wanita itu berbicara. Gaya berbicara, suara, dan juga logat bahasanya
itu sangat dia kenali. Meskipun kau melarang, aku akan tetap mengunjungimu. Apa kau melupakanku? Tanya wanita itu dengan tersenyum. Aku tidak akan melupakanmu. Kau adalah restoran, dan kau juga yang mengambil pekerjaanku, Karin berkata dengan ketus. Ketika sutradara memutuskan hubungan kerja dengannya, Karin dikejutkan dengan sosok artis baru yang menggantikan perannya, dan orang itu sekarang duduk di depannya. Wanita itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Hanya itu, aku ingat tentangku, tanyanya lagi. Aku tidak mengenalmu, jadi bagaimana mungkin aku mengingatmu? Karin berkata dengan ketus. Dulu kita bersahabat dan bahkan sangat dekat. Wanita berwajah manis itu menang Karin. Karin hanya diam dan terus mengingat wanita tersebut. Namun tetap saja dia tidak mengingat apa-apa. Karin yakin bahwa dia tidak pernah mengenal wanita itu. Apa kau tidak ingat siapa yang sudah memperkenalkanmu dengan Rafasa? Mulut Karin terbuka ketika mendengar pertanyaan itu. Sesatunya orang yang memperkenalkannya dengan Rafasa hanya Berliana. Bahkan dia sengaja mendekati Berliana agar bisa dekat dengan Rafasa, pengusaha muda, waris tunggal dan berwajah tampan. Aku Berliana, sahabatmu. Berliana tersenyum. Meskipun di saat aku terjatuh, kau pergi menjauh, tapi tidak masalah bagiku. Kamu tetap sahabatku, kata wanita itu dengan tersenyum. Karin masih terdiam tanpa berbicara. Dia masih berusaha untuk mencerna semua yang terjadi. Aku sudah keluar dari dunia artis dan memilih untuk menjadi orang biasa. Namun kamu menyerikku kembali ke dunia artis, dan sekarang aku kembali menjadi seorang artis. Berliana tersenyum. Berliana terkejut ketika seorang produser datang dan meminangnya untuk membintangi film Bersambung. Awalnya, dia menolak karena tahu pemeran dari film itu sahabatnya sendiri. Dan produser itu mengatakan bahwa mereka sudah mencatat kontrak dengan Karin. Karena alasan itu akhirnya Berliana pun menerima kontrak itu. Kemampuannya berakting pun sangat bagus, sehingga produser yakin memberikannya peran utama. Anggap saja itu keberuntunganmu, kata Karin. Iya, aku menganggap itu adalah suatu keberuntungan. Karena tanpa sadar ada orang yang menyebarluaskan video ketika kamu menyergap wajahku di restoran waktu itu. Aku sangat sedih ketika kamu menyiramkan sambal panas di wajahku. Mataku perih karena air cabai, dan kulitku terasa panas. Bersyukur, kulit wajahku tidak melepuh. Mengapa orang yang dulu menjadi sahabat terbaikku tega melakukan hal ini kepadaku? Walaupun aku bukanlah Karin Berliana yang dulu. Namun aku tetap manusia. Tapi ternyata di balik itu semua ada hikmah yang bisa aku terima. Aku langsung terkenal dalam waktu yang singkat. Aku pun ditawarkan untuk menggantikan peranmu dalam film itu. Sebenarnya aku menolak, namun karena mereka tetap memaksa dan beberapa kali menemuiku, akhirnya aku pun menerima. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.